Pengadilan Negeri Kota Jambi yang dihadiri oleh terdakwa dan mengadili para perkara-perkara korupsi pada tingkat pertama dengan pemeriksaan nomor 438 garis miring 0.1.14 garis miring F garis miring 03 2024 dengan terdakwa Aina Putri Kholiza pada tanggal 26 November 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Terdakwa dan penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruangan sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Kota Jambi. Jadi, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ini agar saudara dengar dengan baik. Hakim Ketua untuk memerintahkan Jaksa PU untuk membacakan dakwaannya. Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Pasal 55 ayat 1 KUHP subsidiar Pasal 30 junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh PU tadi? Iya, Yang Mulia, saya mengerti. Iya, Yang Mulia, saya mohon kemuliaan. Silakan bacakan eksepsi Anda. Eksepsi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi nomor perkara 438 garis miring 0.1.14 garis miring FT garis miring 03 garis miring 2024 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jambi. Dengan hormat, kami selaku penasihat hukum terdakwa Aina Putri Kholiza dalam perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan nomor P29 dengan ini mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material. Apabila tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat tersebut, maka surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Dakwaan JPU dalam perkara ini tidak memenuhi unsur keadilan substantif, baik dalam penyusunan fakta maupun argumentasi hukum. Yang kedua, keberatan terhadap dakwaan. Ketidakjelasan unsur tindak pidana JPU mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana di BRI, namun uraian dakwaan tidak menjelaskan secara spesifik tindakan yang dilakukan terdakwa yang mengakibatkan kerugian negara. Tidak adanya bukti yang konkret terkait peran aktif terdakwa dalam setiap tahapan perbuatan yang dituduhkan sehingga dakwaan menjadi kabur. Yang selanjutnya, ketidaktepatan
tentang perhitungan kerugian negara berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kerugian negara harus dihitung oleh instansi yang berwenang. Dalam dakwaan ini, laporan kerugian yang disampaikan tidak sesuai dengan audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan atau disebut dengan BPK. BPU menggunakan laporan internal yang tidak independen yang tidak dapat dijadikan dasar hukum. Pelanggaran hak asasi terdakwa dalam proses penyelidikan terdakwa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk memberikan keterangan atau menghadirkan bukti yang meringankan sehingga melanggar asas process of law. Penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa juga bertentangan terhadap ketentuan pasal 21 KUHP karena tidak didukung alasan yang sah. Permohonan berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada majelis hukum hakim yang memeriksa mengadili perkara ini. Seksi dari saya, majelis hakim. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan Anda terhadap eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan oleh eksepsi terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Aina ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan Bank BRI. Karena para jaksa dan penasihat hukum sudah membacakan apa yang telah disampaikannya, maka Saudara terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum, demikian putusan selah dari majelis hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subset pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan celah ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan paniteraan. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah Anda sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Silakan panggil saksi ke ruang persidangan. Sudah ya mulia. Alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap ya mulia. Silakan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa bersalah secara bersama-sama Aina melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama menjatuhkan pidana terhadap Aina dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidi terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Aina membayar uang pengganti sebesar 5.288.227.272 rupiah yang dibebankan secara tanggung rentang oleh terdakwa. Aina dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari Bank BRI sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara saudara Aina sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah
Rp5.988.227.272. Apabila uang titipan Rp5.988.227.272 tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka pidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Pada saksi pertama, Saudara Nabila dipersilakan masuk ke dalam ruangan. Kepada saudari terdakwa agar duduk di samping penasihat hukum, dan kepada saudari saksi silakan duduk di tempatnya. Apakah benar saudara yang bernama Nabila Rosalia Putri berumur 21 tahun dan bekerja sebagai karyawan di tata usaha? Ya, benar yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah dengan terdakwa? Saya tidak mempunyai hubungan darah dengan yang terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi sudah siap? Siap yang mulia. Oke, ikuti saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Apakah benar saudari terdakwa melakukan pengambilan uang tanpa sepengetahuan bank? Ya, benar yang mulia. Saya melihat dengan mata dan kepala saya sendiri. Pada saksi kedua, Saudari Yanti dipersilakan masuk ke dalam ruangan. Kepada saudara saksi 2 silakan duduk. Apakah saudara sehat hari ini dan siap melaksanakan persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan. Apakah benar Anda yang bernama Yanti, umur 21 tahun dan pekerjaan sebagai karyawan di tata usaha? Iya, benar yang mulia. Baiklah, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda diminta keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara sudah siap? Siap yang mulia. Baiklah, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangannya nanti harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya, karena mendapat pidana sesuai pasal 351 ayat 2 KUHP. Apabila Anda memberikan keterangan yang palsu, maka dihukum 10 tahun di penjara dan didenda saksi sebesar 200 juta atas kasus penipuan. Dengan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting. Tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan Bank BRI dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah terbukti fiktif atau palsu. Penuntut umum, apakah masih ada yang mau ditanyakan kepada terdakwa, penasehat hukum, dan juga saksi? Saya rasa cukup.
Silakan kepada penasehat hukum Anissa. Yang mulia, majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa, penuntut umum dan sidang yang mulia, perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar yang pertama menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Yang kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Yang keempat, membebankan ongkos perkara kepada negara atau apabila majelis hukum berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih kepada penasehat hukum Anissa. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apa ada barang bukti? Ada yang mulia, kami mempunyai barang bukti bahwa dalam persidangan ini rekan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa cek sejumlah emas dan bubur tabungan. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis kepada hakim ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda segera itu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Aina Fitri Waliza secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaannya, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta rupiah.